Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih bagi yang masih mengikuti diskusi buku hal-hal yang membingungkan seputar Tuhan. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang salah satu bagian dari buku ini. Pembicaraan kita masih seputar dalil-dalil atau argumen-argumen tentang keberadaan Tuhan. Argumen-argumen rasional tentang keberadaan Tuhan. Di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan dalil keteraturan atau argumen keteraturan atau dalilun nazm. Dalil selanjutnya yang juga saya paparkan di buku yang akan saya perjelas sedikit di video kali ini ialah argumen ontologis atau dalil al-wujudi, dalil al-wujudi, ad-dalil al-wujudi, al-burhan al-wujudi, dalil ontologis, ontological argument. Argumen ontologis. Apa yang dimaksud dengan argumen ontologis? Kata ontologi itu artinya bermakna wujud. Kata ontologi itu bermakna wujud. Jadi dalil yang bersandar pada wujud. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan dalil ini? Rumusan dari dalil ini sebetulnya sangat singkat. Bunyinya seperti ini. Baik orang beriman ataupun yang tidak beriman, baik yang percaya Tuhan ataupun yang tidak percaya Tuhan, semuanya bisa membayangkan sesuatu yang sempurna, yang kesempurnaannya tidak ditandingi oleh sesuatu yang lain. Jadi kita nih sebagai manusia, baik beriman ataupun tidak, terlepas apakah kita beriman atau tidak, kita bisa membayangkan satu wujud yang maha sempurna. Bisa. Akal kita tidak menolak itu. Meskipun sehari-hari kita tidak bisa menyaksikan kesempurnaan, tapi akal kita bisa membayangkan satu wujud yang dia itu maha sempurna dan kesempurnaannya tidak ditandingi oleh sesuatu yang lain. Tidak ada sesuatu yang lebih sempurna ketimbang dirinya. Kita bisa membayangkan itu. Itu premis pertama. Nah, dan saya kira tidak ada penolakan sampai titik ini. Karena orang ateis sekalipun selama nalarnya sehat dia bisa membayangkan itu. Kemudian sesuatu yang kita katakan paling sempurna ini itu ada wujudnya atau tidak? Kita ingin mengajukan pertanyaan itu. Ada wujudnya atau tidak? Kalau Anda mengatakan dia tidak ada wujudnya, berarti sesuatu yang Anda katakan tadi paling sempurna itu tidak sempurna. Karena sesuatu yang hanya ada dalam nalar tentu tidak sempurna ketika dia tidak ada di alam luar. Jadi mana yang lebih utama? Sekarang dengan pertanyaan lain, mana yang lebih utama? Sesuatu yang hanya ada dalam bayangan, dalam hayalan, dalam nalar kita saja, atau sesuatu yang dia bisa dia berada dalam nalar juga ada di alam luar. Misalnya begini, saya sekarang menyaksikan handphone. Handphone ini di alam luar wujudnya ada. Dan ketika saya amati, saya juga bisa membayangkan mana handphone. Artinya handphone ini adalah sesuatu yang dia berwujud di dalam nalar. Wujud zihni namanya kalau dalam istilah para teolog. Tapi dalam saat yang sama dia juga punya wujud di alam luar. Tentu wujud yang semacam ini lebih sempurna ketimbang wujud yang hanya ada di dalam nalar. Sesuatu yang ada di alam luar plus ada di alam nalar jelas lebih sempurna ketimbang sesuatu yang hanya ada di dalam nalar saja. Nah, sekarang kita kembali kepada penjelasan yang tadi. Anda dan saya bisa membayangkan satu wujud yang maha sempurna, yang kesempurnaannya tidak ditandingi oleh wujud yang lain. Oke. Sekarang kita tanya, wujud yang Anda bayangkan sebagai yang maha sempurna itu, yang kesempurnaannya tidak ditandingi oleh yang itu ada atau tidak? Kalau Anda mengatakan tidak ada dan dia hanya ada di dalam nalar saja, berarti wujud yang Anda katakan sempurna itu tidak sempurna pada hakikatnya. Karena dia tidak ada di alam luar. Anda perhatikan. Nah, otomatis ketika Anda mengatakan sesuatu itu maha sempurna, tidak ada sesuatu yang bisa menandingi kesempurnaan dirinya, otomatis dia ada. Bukan hanya ada di alam nalar, tapi juga ada di alam luar. Dan dialah yang kita yakini sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Itulah yang dimaksud dengan argumen ontologis. Argumen ontologis. Dikatakan demikian, dinamai argumen ontologis karena argumen ini bertitik tolak dari wujud tadi itu, wujud yang sempurna tadi itu.
kita bisa membayangkan ada satu wujud, ada kata wujud di sana. Makanya argumen ini dinamai dengan argumen ontologis. Satu wujud yang dia itu maha sempurna dan kesempurnaan tidak ditandingi oleh yang lain. Pertanyaannya sekarang, wujud yang maha sempurna ini ada atau tidak ada? Kalau Anda mengatakan tidak ada, berarti dia tidak lagi sempurna. Berarti yang Anda katakan paling sempurna itu tidak sempurna pada hakikatnya. Dan ketika itu Anda kontradiktif. Ketika Anda mengatakan tidak ada, berarti Anda kontradiktif. Tapi ketika Anda mengatakan ada di alam luar, ya itulah yang kita yakini sebagai Tuhan. Wujud yang maha sempurna, yang kesempurnaan tidak ditandingi oleh wujud yang lain. Itulah yang kita yakini dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian uraian singkat terkait argumen ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.